Shalom sahabat yang dikasihi Yesus. Puji Tuhan atas kasih dan perkenanan Tuhan. Malam ini kita kembali dipertemukan dalam renungan malam Rema untuk bersama ada dalam perenungan firman Tuhan. Doa dan harapan Rema kiranya sahabat senantiasa ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik sahabat terkasih, mari berteduh diri di hadapan Tuhan sebelum melangkah ke perenungan. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang haus akan kebenaran-Mu. Bukalah mata rohani kami, agar kami dapat melihat keadaan kami yang sebenarnya. Jika kami mulai jauh dari-Mu, tariklah kami kembali. Jika kami mulai tertidur secara rohani, bangunkanlah kami. Dan jika hati kami mulai mencintai dunia lebih daripada Engkau, pulihkanlah cinta mula-mula kami. Biarlah Roh Kudus berbicara melalui firman-Mu dan mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adapun bagian firman Tuhan yang menjadi pedoman untuk renungan malam saat ini terbaca dari surat Petrus yang pertama dalam 1 Petrus 4 ayat 7 yang tertulis, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa." Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Rema, hari-hari yang sementara kita jalani saat ini bukanlah hari-hari biasa. Dunia sedang bergerak semakin cepat menuju sesuatu yang telah lama dinubuatkan oleh firman Tuhan. Kita melihat peperangan, bencana alam, kekacauan moral, kasih yang semakin dingin, manusia yang semakin mencintai dirinya sendiri, dan banyak orang yang meninggalkan Tuhan demi mengejar dunia. Namun yang menyedihkan bukanlah keadaan dunia, melainkan ketika gereja mulai tertidur. Banyak orang percaya masih datang beribadah, tetapi kehilangan kehidupan doanya. Masih menyebut nama Yesus, tetapi tidak lagi mencari wajahnya, dan bernyanyi tentang surga, tetapi seolah-olah bumi adalah rumah yang kekal. Karena itu, malam ini mari kita membuka hati bukan untuk mendengar kata-kata manusia, melainkan untuk mendengar suara Roh Kudus yang sedang memanggil umatnya untuk kembali. Ketika Petrus menulis surat ini, ia tidak sedang berbicara tentang teori, namun ia berbicara dengan kesadaran bahwa waktu manusia di bumi sangat singkat, dengan berkata, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat." Kalimat ini seharusnya mengguncang hati kita, bukan membuat kita takut, tetapi membuat kita sadar. Masalahnya, manusia sering hidup seolah-olah ia akan tinggal di bumi selamanya, merencanakan karir, merencanakan investasi, dan merencanakan masa depan, tetapi sering lupa merencanakan kehidupan kekal. Sibuk mempercantik rumah sementara jiwa berantakan, sibuk menjaga kesehatan tubuh sementara kehidupan rohani sakit parah, dan sibuk mengumpulkan harta yang suatu hari akan ditinggalkan, tapi lalai mengumpulkan harta di surga. Untuk itulah Yesus berkata dalam Injil bahwa di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pertanyaannya, di manakah hati kita hari ini? Apakah masih ada kerinduan untuk mencari Tuhan, ataukah Tuhan hanya pelengkap yang dibutuhkan ketika keadaan sulit? Iblis tidak selalu menyerang dengan penderitaan, karena kadang ia menyerang dengan kenyamanan. Banyak orang percaya tidak jatuh karena penganiayaan, tetapi jatuh karena kenyamanan. Terlalu sibuk, terlalu menikmati dunia, dan terlalu mencintai hal-hal yang sementara. Perhatikan kehidupan hari-hari ini. Berapa jam kita menghabiskan waktu untuk sosial media, hiburan, dan pekerjaan? Lalu berapa menit yang kita habiskan untuk Tuhan? Kadang kita tidak punya waktu untuk berdoa, tetapi punya waktu berjam-jam untuk hal yang lain. Kadang kita berkata tidak sempat membaca firman, tetapi nyaman berjam-jam menonton video dan menggulir layar tanpa henti. Masalahnya bukan tidak ada waktu, tetapi masalahnya adalah prioritas. Dan prioritas menunjukkan siapa sebenarnya yang kita cintai.
Inilah teguran keras bagi gereja masa kini, karena banyak yang mengenal aktivitas rohani tetapi tidak mengenal hadirat Tuhan. Banyak yang tahu tentang Yesus tetapi tidak berjalan bersama Yesus, dan banyak yang aktif melayani tetapi kehilangan hubungan pribadi dengan Sang Juru Selamat. Petrus berkata, "Kuasailah dirimu." Mengapa? Karena menjelang akhir zaman, manusia akan kehilangan penguasaan diri. Segala sesuatu harus instan dan segala sesuatu harus memuaskan keinginan daging. Tidak mau menunggu, tidak mau menyangkal diri, dan tidak mau memikul salib. Namun pengikut Kristus dipanggil untuk menguasai diri, menguasai marah, menguasai pikiran, menguasai lidah, menguasai hawa nafsu, dan menguasai keinginan duniawi. Sebab orang yang tidak mampu menguasai dirinya akan mudah dikendalikan oleh dosa. Hari ini, banyak orang yang ingin mengusir iblis, tetapi tidak mau mengusir kesombongan. Dan banyak orang yang ingin melihat mujizat, tetapi tidak mau mematikan daging. Padahal peperangan terbesar seringkali bukan melawan setan di luar, melainkan melawan daging di dalam. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, yakni ego, keangkuhan, kepahitan, dan keduniawian kita. Karena itu, Roh Kudus mengajak kita untuk kembali hidup dalam penguasaan diri. Kemudian Petrus melanjutkan, "Jadilah tenang." Sahabat, dunia hari ini penuh dengan kegelisahan. Banyak orang hidup dalam ketakutan, takut kehilangan pekerjaan, takut sakit, takut gagal, takut masa depan, takut ditolak, dan takut tidak berhasil. Ketakutan adalah salah satu senjata iblis yang paling efektif, sebab orang yang takut akan sulit mendengar suara Tuhan. Ketika hati dipenuhi dengan kekhawatiran, maka iman mulai lemah. Ketika iman melemah, maka pengharapan perlahan mulai mati, dan ketika pengharapan mati, maka manusia mulai mengambil jalannya sendiri. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, "Jadilah tenang." Tenang bukan berarti tidak ada masalah, melainkan tenang berarti percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tetap pegang kendali. Ketika badai mengamuk, Yesus tetap tidur di buritan perahu, karena Dia tahu bahwa Bapa yang memegang segalanya. Dan Tuhan ingin kita belajar dari ketenangan yang sama, bukan ketenangan karena keadaan baik, tetapi ketenangan karena Tuhan baik. Dan tujuan akhirnya adalah supaya kamu dapat berdoa. Mari perhatikan, Petrus tidak berkata supaya kamu dapat berhasil, supaya kamu dapat terkenal, dan supaya kamu dapat kaya, tetapi supaya kamu dapat berdoa. Mengapa? Karena doa adalah nafas kehidupan rohani. Ketika doa mati, maka iman, kepekaan rohani, dan hubungan dengan Tuhan juga mulai mati. Itulah sebabnya iblis sangat senang jika orang percaya sibuk dan tidak punya waktu untuk berdoa. Karena iblis tahu bahwa satu orang yang sungguh-sungguh berdoa akan lebih berbahaya daripada 1000 orang Kristen yang hanya sibuk dengan aktivitas agama. Karena doa sanggup mengubah hati, mengubah arah hidup, membuka jalan mujizat, mendatangkan kekuatan surgawi, dan menjaga kita tetap dekat dengan Tuhan. Malam ini, marilah bertanya dengan jujur, bagaimana kehidupan doa kita? Kapan terakhir kali kita membaca firman Tuhan bukan karena kewajiban tetapi karena cinta? Dan kapan terakhir kali kita berlutut dan berkata, "Tuhan, yang aku mau hanyalah dekat denganmu"? Banyak orang hanya meminta berkat, tetapi sedikit yang mencari Tuhan itu sendiri. Banyak orang yang mencari tangan Tuhan, tetapi sedikit yang mencari wajahnya. Padahal berkat terbesar bukanlah jawaban doa, tetapi berkat terbesar adalah hadirat Tuhan. Karena ketika kita memiliki Tuhan, maka kita memiliki segalanya. Malam ini, Roh Kudus sedang berbicara kepada setiap pribadi. Mungkin ada yang masih melayani tetapi hatinya jauh. Mungkin ada yang masih beribadah tetapi kasihnya mulai dingin. Dan mungkin ada yang masih menyebut nama Yesus tetapi hubungan tidak lagi intim.
Dengarlah sahabat, Tuhan tidak sedang menunggu kesempurnaanmu, melainkan Dia menunggu pertobatanmu, karena Dia tidak mencari orang yang hebat, tetapi mencari hati yang mau kembali. Jadi jika hari ini engkau merasa jauh dari Tuhan, maka jangan terus menjauh, tetapi datanglah. Jangan pernah merasa kotor, gagal atau tidak layak, karena kasih Yesus kepadamu jauh lebih besar dari semua itu. Mendekatlah, sebab anugerahnya masih cukup dan pelukannya masih menunggu. Kesudahan segala sesuatu memang semakin dekat, namun itu bukan alasan untuk takut, melainkan alasan untuk berjaga-jaga, untuk kembali berdoa, dan untuk kembali mengasihi Tuhan dengan segenap hati, agar ketika Tuhan datang, kita tidak didapati sedang tertidur secara rohani, tetapi sedang berjaga, berdoa, dan tetap menyala bagi kemuliaan-Nya. Mari berdoa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu malam ini. Ampunilah jika selama ini kami lebih mencintai dunia daripada Engkau. Nyalakanlah kembali api Roh Kudus dalam hati kami. Ajarlah kami untuk menguasai diri, tetap tenang di tengah dunia yang kacau, dan tekun berdoa sampai akhir. Biarlah ketika Engkau datang kembali, kami didapati sebagai hamba-hamba yang setia, berjaga-jaga, dan tetap mengasihi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang kudus dan berkuasa, kami berdoa. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, tetaplah berjaga-jaga karena dunia sedang berjalan menuju akhir. Dan bagi setiap kita yang berjaga dan melakukan kehendak Tuhan, pasti akan hidup selama-lamanya. Rema berterima kasih untuk kebersamaan kita saat ini. Jangan lupa berbagi jika engkau diberkati dengan video renungan ini, agar melalui engkau semakin banyak jiwa yang tahu bahwa masih ada kesempatan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Atas perkenanan Tuhan, kita akan kembali bersama pada video renungan malam selanjutnya. Sampai jumpa dan selamat beristirahat, serta jangan lupa bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Shalom.